Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Perkenalkan, nama saya Sofiatul Adawiyah dari Prodi Pendidikan Agama Islam. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi pembelajaran psikologi pendidikan, yaitu tentang kejenuhan belajar. Mari kita bahas bersama. Apa itu kejenuhan dalam belajar? Jenuh berarti jemu dan bosan, di mana sistem akalnya tidak dapat bekerja sesuai dengan yang diharapkan dalam memproses item-item informasi atau pengalaman baru. Sedangkan kejenuhan belajar adalah suatu kondisi mental seseorang saat mengalami rasa bosan dan lelah yang amat sangat sehingga mengakibatkan timbulnya rasa enggan, lesu, tidak bersemangat, atau tidak bergairah untuk melakukan aktivitas belajar. Apa saja jenis-jenis kejenuhan? Yaitu kejenuhan positif, kejenuhan wajar, dan kejenuhan negatif. Kejenuhan positif yaitu kejenuhan terhadap segala sesuatu yang buruk, baik berupa penyimpangan perilaku, perbuatan dosa, tindak kezaliman, kesesatan, hingga keyakinan batil. Misalnya seorang bosan berhuru-hara, bosan menipu, bosan berbuat dosa, dan lain sebagainya. Kejenuhan wajar yaitu kejenuhan yang sangat lumrah terjadi. Setiap orang melakukan kesibukan berulang-ulang pasti akan mengalami kejenuhan. Kejenuhan wajar sering kita jumpai dalam aktivitas belajar, bekerja, berumah tangga, bergaul, dan lain sebagainya. Kejenuhan negatif yaitu kejenuhan yang berat, merusak kehidupan dan bisa memicu munculnya keburukan-keburukan lain yang lebih serius. Misalnya kejenuhan akibat kegagalan, kesempitan hidup, penganiayaan, sakit hati, dan lain sebagainya. Ciri-ciri kejenuhan belajar. 1. Kelelahan emosional, mudah merasa cemas, lebih emosional, mudah merasa bosan. 2. Kelelahan fisik, mudah lelah, gangguan tidur, nafsu makan berkurang. Kelelahan kognitif, yaitu sulit berkonsentrasi, mudah lupa, sulit memahami materi yang diberikan. 4. Kelelahan motivasi, yaitu tidak bersemangat dalam belajar. Faktor-faktor yang menyebabkan kejenuhan belajar. 1. Cara atau metode belajar yang tidak bervariasi. 2. Belajar hanya di tempat tertentu. 3. Suasana belajar yang tidak berubah-ubah. 4. Kurang aktivitas rekreasi atau hiburan. 5. Adanya ketegangan mental kuat dan berlarut-larut pada saat belajar. Apa akibat jika anak jenuh saat belajar? Perubahan perilaku dan psikologis anak yang cenderung jenuh kemungkinan dapat berakibat pada menurunnya daya tangkap belajar. Mereka akan kesulitan menerima pelajaran dari guru dan mempengaruhi pola kecerdasan intelektual dan emosionalnya. Bagaimana cara mengatasi kejenuhan dalam belajar? Untuk mengatasi kejenuhan dalam belajar, kita dapat menggunakan kiat-kiat sebagai berikut. 1. Melakukan istirahat dan mengkonsumsi makanan dan minuman yang bergizi dengan takaran yang cukup banyak. 2. Pengubahan atau penjadwalan kembali jam-jam dan hari-hari belajar yang lebih memungkinkan siswa belajar lebih giat. 3. Pengubahan dan penataan kembali lingkungan belajar. 4. Memberikan motivasi dan stimulus baru agar siswa merasa terdorong untuk belajar lebih giat dari sebelumnya. 5. Siswa harus berbuat nyata dengan cara mencoba belajar dan belajar lagi. Sekian penyampaian materi dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.